Baiklah, selamat datang kembali di channel saya. Dalam video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman sekalian tentang apa itu tes setengah dari suatu obat. Nah, tes setengah itu sendiri merupakan waktu yang dibutuhkan oleh separuh konsentrasi obat untuk dieliminasi. Nah, contoh sederhananya adalah konsentrasi atau dosis suatu obat itu 500 mg, maka tes setengahnya itu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mengeliminasi setengah dari 500 mg tersebut, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengeliminasi sebesar 250 mg nya, sehingga sisa obat dalam tubuh itu sebesar setengahnya atau 250 mg. Nah, kita coba perhatikan grafik berikut ini. Nah, kita lihat di titik awalnya itu pada saat pemberian obat. Nah, yang dikatakan tes setengah itu adalah waktu di mana konsentrasi obat yang diberikan itu di dalam tubuh itu tersisa 50%-nya. Artinya sebanyak 50% atau setengahnya sudah tereliminasi. Nah, itu waktu yang dibutuhkan itu adalah 8 jam. Nah, tes setengah yang berikutnya bukan 50% atau bukan separuhnya itu dieliminasi, tetapi separuh dari konsentrasi yang tersisa. Artinya begini, 8 jam pertama ketika diberikan obat, konsentrasinya di dalam tubuh sisa 50%. Nah, 8 jam kemudian yang tereliminasi itu adalah 50% atau setengah dari konsentrasi yang tersisa, yaitu setengah dari 50% ini. Sehingga 8 jam kemudian atau pada jam yang ke-16 yang tereliminasi itu sudah mencapai 75%, karena 8 jam yang kedua itu tereliminasi setengah dari 50% ini, sehingga sisa di dalam tubuh itu sebesar 25%. Nah, artinya jangan sampai kita mengartikan bahwa dosis 500 mg pemberian 8 jam pertama itu eliminasinya 50%, jadi sisa 250 mg. Logikanya 8 jam kemudian pasti yang keluar itu atau yang tereliminasi itu ada 250 mg, sehingga sisanya menjadi 0. Nah, ternyata dalam menghitung tes setengah dari suatu obat, di awalnya itu tes setengah itu merupakan eliminasi setengah dari dosis yang diberikan, sehingga dosis yang tersisa dalam tubuh itu 50%-nya. Nah, tes setengah yang berikutnya itu adalah eliminasi sebesar setengah dari konsentrasi yang tersisa. Nah, sehingga yang tersisa itu adalah 25% di dalam tubuh, karena 50% atau setengah dari 50% ini sudah tereliminasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, rute utama dari eliminasi obat adalah melalui ginjal, dan rute lain meliputi empedu, feses, paru-paru, saliva, keringat, dan air susu ibu. Nah, obat bebas, obat yang tidak berikatan, yang larut dalam air, dan obat-obatan yang tidak diubah akan difiltrasi oleh ginjal. Nah, pada orang tertentu yang mengalami masalah pada fungsi ginjal atau fungsi hati akan berpengaruh pada waktu paruh obatnya. Waktu paruh akan menjadi lebih panjang dan lebih sedikit obat yang dimetabolisme dan dieliminasi dari dalam tubuh, sehingga jika suatu obat diberikan secara terus-menerus, maka akan dapat terjadi penumpukan obat dalam tubuh. Nah, dalam hal ini ada perhatian khusus terhadap pasien yang mengalami penurunan fungsi ginjal dan fungsi hatinya, sehingga pemberian dosisnya bisa diturunkan atau intervalnya bisa diperlama, misalnya 3x1 diberikan 2x1. Nah, yang berikutnya lagi, pH urin juga mempengaruhi ekskresi obat. Jadi pH urin asam akan meningkatkan eliminasi obat-obatan yang bersifat basa lemah. Ya, sebagai contoh, aspirin merupakan suatu asam lemah, akan diekskresikan dengan cepat dalam urin yang basa. Nah, jika kelebihan dosis aspirin
di dalam tubuh dapat diberikan natrium karbonat untuk mengubah urin menjadi basa, karena natrium karbonat ini merupakan suatu basa. Nah, yang berikutnya, jus cranberry dalam jumlah yang banyak juga dapat menurunkan pH urin sehingga terbentuk urin yang asam. Oke, nah untuk memperjelas hitungan T setengah tadi, kita lihat bagian berikut ini sebagai contoh. Ini adalah contoh waktu paru 600 mg dari aspirin. Kita lihat jumlah T setengahnya pada kolom pertama. T setengah yang pertama itu waktu untuk eliminasi itu 3 jam. Nah, itu T setengah yang pertama, sehingga dosis yang tersisa di dalam tubuh itu sebesar 325 mg, yaitu sebesar setengah dari 650 mg tadi. Nah, persentase yang tersisa itu adalah 50%. Nah, T setengah yang kedua, waktu eliminasi waktu yang dibutuhkan itu adalah 6 jam. Nah, dosis yang tersisa adalah 162 mg. Nah, ini hitungannya berasal dari setengah dari dosis yang tersisa. Nah, dosis yang tersisa setelah eliminasi pertama, T setengah pertama itu adalah 325 mg, maka T setengah yang berikutnya itu adalah setengah dari 325 mg, sehingga sisanya 162. Nah, persentasenya dalam tubuh yang tersisa itu adalah 25%. Nah, lanjutannya T setengah yang ketiga. Nah, waktunya adalah 9 jam, ya, tiap 3 jam kan. Nah, dosis yang tersisa itu adalah 81. Nah, 81 ini berasal dari 162 dibagi 2, itu setengah dari 162 mg. Nah, konsentrasi dalam tubuhnya itu adalah 12,5%. Nah, T setengah yang keempat juga demikian, selama 12 jam dosis yang tersisa itu adalah 40, ya ini dibulatkan menjadi 40 mg. Sebenarnya 82 dibagi 2 itu adalah 40,5. Jadi persentase di dalam tubuh yaitu sebesar 6,25%. T setengah yang kelima, waktu eliminasinya 15 jam, dosis yang tersisa 20 mg. Nah, persentase dalam tubuh 3,1. Nah, T setengah yang keenam, waktu untuk eliminasinya itu 18 jam, dosis yang tersisa itu adalah 10 mg. Ya, jadi dalam persentasenya itu adalah 1,55%. Nah, ini satu obat yang T setengahnya itu adalah 3 jam. Jadi dia membutuhkan sekitar 18 jam untuk dieliminasi dalam tubuh, sehingga tersisa hanya 10 mg atau 1,55%. Nah, bagaimana dengan obat yang T setengahnya panjang? Contohnya digoxin, maka dibutuhkan berhari-hari untuk dieliminasikan di dalam tubuh. Nah, kita sebagai seorang farmasi, kita harus melihat kondisi pasien yang mengalami gangguan pada fungsi hati dan fungsi ginjal. Nah, kita harus pantau kondisinya sehingga tidak terjadi penumpukan obat di dalam tubuh pasien tersebut. Oke, sekian video yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat, dan bila bermanfaat jangan lupa dukung channel ini untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih.